Selamat pagi, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya dapat kiriman contoh kopi dari teman saya. Kopi Arabica asalan dari Gunung Slamet, Banjarnegara. Langsung aja ya kita roasting pakai mesin yang ada di samping saya ini. Sebelumnya kita timbang aja dulu. Biasanya sih teman-teman ngasih sampel kopi itu sekitar 100 gram. Oke, kelebihan 1 gram. Ini saya nggak tahu kenapa kok dikasih tulisan asalan. Kalau sepintas ya, saya lihat itu binnya rata, hijau semua. Cuman emang kurang bersih sih ya, apa? Ada kulit arinya, masih banyak yang menempel. Oke, kita masukkan. Di sini ada setelan suhunya sama roasting time. Biasanya sih saya pakai suhu 210 selama 12 menit. Oke, langsung aja ya kita start. Jadi mesin ini mereknya itu Gene Cafe, buatan dari Korea. Sistemnya itu hot air, seperti apa ya, seperti hair dryer gitu, ngeluarin hawa panas sama angin. Jadi burnernya itu ada di sini, ngelewatin drumnya, terus keluar lagi melalui chap collector. Jadi chap collector itu tempat untuk menampung kulit ari, supaya apa ya, kulit arinya nggak ikut terbang ke sini sih. Jadi kulit arinya itu terkumpul di bawah. Untuk drumnya itu enaknya itu apa ya, terbuat dari kaca, jadi kita bisa melihat langsung degradasi warnanya, melihat tingkat kematangannya sudah matang apa belum. Jadi tidak perlu lagi pakai spoon. Jadi bisa misal ini udah matang gitu, langsung aja bisa kita stop. Nggak perlu apa ya, nggak perlu nunggu lama-lama juga, langsung cooling. Jadi drumnya ini pun sekaligus bisa untuk sebagai pendingin. Jadi nggak perlu lagi dikeluarkan. Nah, praktisnya mesin ini tuh di situ. Jadi habis ngerosting dia bisa langsung mendinginkan tanpa dikeluarkan. Jadi ya tetap di drumnya ini, teman-teman. Jadi apa ya? Praktis sih, praktis. Enaknya tuh di situ. Kapasitasnya sendiri mesin ini tuh sekitar 200 gram. Tapi bisa sih kalau semisal kita paksakan 250. Saya pernah sih pakai 250. Hasilnya tetap konsisten, tetap sama rata juga. Nggak pengaruh ya. Tapi kalau semisal lebih dari 250 nggak disarankan, karena memang mesin ini tuh untuk rumahan. Jadi bukan untuk produksi, bukan untuk pabrikan. Jadi kalau misal teman-teman punya kopi sekarung di roasting pakai mesin ini, mending jangan deh. Karena apa? Selain lama juga kasihan mesinnya juga lama ya, pastinya lama. Karena satu batchnya itu butuh 12 sampai 15 menit. Memang lama ya. Kita tunggu aja. Tadi 12 menit. Yang ini loh, apa? Kenapa kok ditulisin sama teman saya ini asalan? Padahal kopinya itu kalau saya lihat sekilas ya, tadi itu rata, hijau semua. Ya nanti hasilnya itu biasanya taunya selesai di roasting. Apa ya? Biasanya tuh belang-belang. Kalau semisal asalan itu kan kadang asal metik ya, buah yang hijau itu dipetik juga. Itu biasanya matangnya, hasilnya pas waktu disangrai itu lebih mudah daripada biji yang petiknya merah. Jadi yang petik merah itu bisa matang, bisa apa ya, coklatnya lebih tua deh gitu, nggak mudah. Jadi nanti bisa dilihat dari hasilnya juga ya. Asalan ya, asal usulnya asalan. Mungkin itu yang pertama menurut saya ya. Yang pertama ya tadi
biasanya asal metik. Jadi buah yang hijau, buah yang kuning itu ikut dipetik semua. Ya, ya namanya juga asalan ya. Terus bisa juga dari pohonnya. Pohonnya tuh biasanya juga asal nanam. Asal nanam itu dalam artian jadi pohonnya dibiarkan gitu aja, nggak pernah dipangkas, nggak pernah dirawat. Ya asal tumbuh gitu. Terus apa lagi ya? Tadi udah 2 ya. Yang ketiga asal meroses juga. Biasanya sih natural, dijemur gitu aja, asal kering, asal proses ya. Karena kopi itu harus melalui proses fermentasi. Tapi nggak semua proses natural itu asal gitu. Jadi harus disesuaikan dengan SOP-nya. Semisal lama penjemuran, terus dari tempat penjemurannya juga, sudut kemiringan itu biasanya juga harus diperhatikan. Terus apalagi ya, yang keempat itu biasanya sih asal roasting ya. Yang dimaksud asal roasting itu asal gelap ya teman-teman. Jadi gorengnya itu gelap karena di dalam bin itu sendiri kan tadi ada biji muda, terus biasanya sih ada kulit tanduk, ada batangnya, terus ada kulit cerinya juga. Itu kalau yang asalan parah ya, grade-nya yang paling bawah itu biasanya dicampur semua ya, mungkin untuk memenuhi kuota dari beratnya karung itu sendiri. Ya itu biasanya apa ya, asal hitam. Terus karena kan banyak defeknya, jadi defeknya itu dihitemin juga supaya ikut ke sangrai. Jadi asal pahit gitu aja teman-teman. Terus apalagi yang kelima asal brewing. Jadi asal bikin kopi. Karena apa ya teman-teman, bikin kopi itu juga harus perlu ilmu pengetahuan. Jadi ya emang suka-suka kita ya, yang minum kita. Jadi tapi kalau semisal kita bikin untuk orang, jadi itu nggak boleh asal teman-teman. Semisal ya, kita nggak merhatikan metodenya. Semisal metode V60 ya. Kita pakai metode V60, kita nggak tahu SOP-nya, itu juga hasilnya kurang maksimal. Ya memang sih hasilnya kopi juga, tapi karakter aslinya atau seharusnya kopi itu bisa maksimal. Akan tetapi karena kita bikinnya asal, itu jadi kurang maksimal. Jadi apa ya, rasanya itu menurut beberapa kawan, menurut saya sendiri juga itu kurang maksimal. Yang semisal sweetnya itu lebih tinggi, terus semisal kita harus memunculkan fruity, nah itu apa ya, itu semua nggak nampak ya, karena bikinnya asal juga. Ya udah, itu tadi yang soal bikin. Apalagi kalau semisal kita bikin asal ya, kita nggak pakai timbangan, kita main kira-kira, terus gramasinya juga, terus grand size-nya juga. Apa ya, menurut saya sih kurang layak ya. Kalau semisal kita minum sendiri oke lah, tapi kalau semisal kita buat jualan atau kita sajikan ke orang atau kita sajikan ke pelanggan, ke teman, itu rasanya kurang elok sih. Oke, itu tadi yang asal bikin. Terus mungkin yang keenam itu asal minum teman-teman. Jadi ya maaf ya, minum kopi itu juga butuh pengetahuan. Jadi apa ya, kita nggak asal minum, jadi kita bisa merasakan. Jadi kayak main apa ya, kayak main gitar gitu. Kalau kita nggak bisa menikmatinya, kalau kita tidak bisa cara memainkannya, ya
emang bunyi sih, jereng 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 bunyi gitu ya, tapi nadanya itu nggak enak didengar. Ya sama seperti kopi, semisal kita tahu cara menikmatinya, kita tahu eh, cara memilahnya. Oh, biasanya tuh apa ya? Ada klasternya ya di lidah kita itu. Habis body, pahit, terus ke asam. Asamnya ini mendekatin cherry, asamnya ini mendekatin buah apa. Biasanya tuh seperti itu teman-teman. Dan di situ juga biasanya timbul rasa sweet, rasa manis yang dihasilkan dari kopi itu sendiri. Ya mungkin itu aja ya. Apa tadi? Yang pertama asal nanem, yang kedua asal manen, yang ketiga asal proses, yang keempat asal asal roasting, yang kelima asal brewing, yang keenam asal minum. Ya yang penting ngopi gitu aja. Itu apa ya, menurut saya dari semua itu yaitu timbullah kata asalan, jadi semuanya tuh kurang maksimal teman-teman. Jadi kita harus apa ya, harus lebih bijak lagi untuk menghadapin kopi itu sendiri. Jadi ya sayang ya, pemberian Tuhan kita buat asal-asalan, jadi harus kita jaga, harus kita maksimalkan supaya kita bisa menikmatin atau memberikan apa ya, memberikan maksudnya tuh kita harus merawatnya dan memberikan skip deh memberikan apa nggak tahu, yang penting ini udah mulai teman-teman. Di sini udah kelihatan warnanya agak coklat-coklatan. Ini kurang sekitar 5 menit lagi itu udah mulai apa ya, udah mulai cooling. Ini panas loh teman-teman, sangat panas. Jadi semisal kalau teman-teman tangannya kram, tangannya kaku, bisa nih sebagai terapi, kita terapi tangan di sini ya, insya Allah ya sembuh ya. Enak loh, aromanya udah mulai tercium juga. Jadi kita banyak deh manfaatnya ya dari kopi ini juga. Oh ini dia udah mulai cooling. Jadi di sini tuh otomatis ya, dia mendinginkan. Tadi tuh memasak, habis memasak terus sekarang cooling gini. Jadi kita nggak perlu keluarin, kita dinginin sendiri, cukup di dalam drum ini. Ya disitulah praktisnya mesin Gene Coffee ini. Kita tunggu aja sambil kita buka. Kalau dilihat sih memang ini ya teman-teman, ada beberapa Quaker di dalam kopi ini, tapi sebetulnya sih nggak perlu ya ditulisin asalan ini, cuman kemungkinan ini grade 2. Kalau asalan tuh sembarang ya, sembarang itu ada banyak sih yang ada di dalam packaging itu. Biasanya kulit tanduk, kulit cherry, batangnya juga, kadang batu, kadang banyak sih istilahnya defect ya, apa benda asing itu yang dicampurkan dalam packagingnya. Ini kurang sedikit teman-teman cooling bean-nya, kita tunggu aja. Memang agak lama sih, karena apa ya, dia habis ngerosting 12 menit, terus mendinginkannya itu juga butuh waktu. Kira-kira kalau pendinginannya itu waktunya nggak sampai lama ya, nggak sampai 12 menit, separuhnya lah, sekitar 5 menit itu dia dingin lagi otomatis ya.
dingin maksudnya, sambil terapi juga. Aromanya udah tercium, harumnya. Jadi apa ya, aroma kopi itu bikin apa ya, bikin menyegarkan. Jadi ada feel, ada rasa yang menyenangkan ya, karena apa ya, enak sih, enak, terus wangi, terus di baju itu juga wangi juga. Biasanya sih kalau saya pulang ke rumah, baju ini aroma kopi juga. Jadi apa ya, gratis lah. Kita dapat parfum gratis dari kopi ini. Kurang 4 menit, kita tunggu aja. Nanti kita lihat hasilnya, seberapa asalkah biji kopi ini. Tapi saya kira grade 2 ya, nggak sampai asalan, karena saya tadi tidak menemukan batu, tidak menemukan benda asing selain kopi. Susutnya itu biasanya ini ya teman-teman, 15%. Jadi tadi semisal 100, itu kira-kira tinggal 8,5 ya, 15% sih. Tapi kalau semisal asalan itu bisa lebih loh teman-teman, bisa sampai susutnya 20%. Ya, kita lihat aja nanti. Kita kipas juga supaya cepet dingin, karena kasihan juga ya, ini panas juga, panas. Biasanya sih kalau semisal 4 batch itu saya kompres teman-teman, saya pakai lap, itu saya basahin, tapi kita peras juga, terus saya kompres di sininya, yang di bagian burnernya aja. Karena apa ya, kasihan sih, kita paksain 4 batch. Jadi saran saya, mesin ini tuh cuman digunakan dalam sehari itu 2 batch saja, jangan lebih. Karena mesinnya kecil. Jadi semisal anak kecil itu dipaksain kerja yang kerja keras gitu ya, kasihan. Masih kurang 2 menit. Ini udah mulai dingin teman-teman. Jadi kalau udah mulai dingin itu tangan saya itu bisa lama-lama di sini. Tadi nggak kuat, tangan saya tuh di sini langsung begini. Nanti coba deh lihat video, diputar kembali videonya. Nah, ini udah mulai dingin, jadi tangan saya bisa stay di sini. Kalau kita pegang ininya panas. Oke, ini sudah selesai. Kita buka. Sorry. Kita lihat di sini aja ya teman-teman. Ya, ini hasilnya Arabica asalan dari Gunung Slamet, Banjarnegara. Ya emang sih, tapi nggak asal-asal amat ya teman-teman. Di sini ada Quakernya beberapa, mungkin grade 2 ya. Jadi ini tuh biasanya sih yang lebih muda itu ya biji hijau, biji muda dipetik sekalian. Jadi ini teman-teman, sorry ya, mungkin kelihatan ya. Nah, yang sebelah kiri saya itu yang petik hijau, yang sebelah kanan saya yang lebih tua itu petik merah. Jadi di sini bedanya. Jadi kelihatannya itu setelah di roasting. Emang kalau pas masih green bean itu belum kelihatan karena belum masak ya. Emang green bean biji hijau itu kelihatan rata semua, kelihatan hijau.
Oke, ini hasilnya. Tapi masih belum bisa kita seduh. Karena apa? Karena masih guessing ya, masih butuh waktu sekitar 8 jam baru bisa kita proses, baru bisa kita seduh. Ya, inilah teman-teman hasilnya sangrai pakai Gene Cafe, sangrai kopi Arabica dari Gunung Slamet, Banjarnegara. Oke, sementara itu dulu video hari ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau saran apapun deh, kirim aja atau tulis, ketik ya di kolom komentar apapun itu, nanti pasti akan saya jawab. Oke, itu dulu vlog hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.